Shalom semuanya, kali ini aku mau bahas tentang integritas. Jadi teman-teman, integritas itu kalau ada yang belum tahu maksudnya apa, integritas artinya kesesuaian antara perkataan dan tindakan sehingga orang tersebut bisa mendapat kepercayaan lebih lagi dari orang di sekitarnya. Entah itu atasannya kalau dalam suatu pekerjaan, atau bosnya, atau mungkin rekan kerjanya atau temannya yang ingin bercerita dan dia mempercayakan suatu hal pada orang ini karena orang ini memiliki integritas, ya. Integritas itu sangat penting. Kenapa? Karena di usia kita ya, yang terutama teman-teman yang muda produktif, yang bekerja di kantoran atau marketplace, integritas itu sangat penting untuk kita miliki karena yang pertama, integritas merupakan kunci keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Yang kedua, integritas merupakan bekal seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi pemimpin atau saat ini sedang jadi pemimpin ya, bukan cuman dalam ruang lingkup kerja, tapi bisa juga dalam pelayanan ya, atau dalam suatu komunitas, maka teman-teman perlu memiliki namanya integritas. Karena integritas ini bekal bagi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi bukan bossy, sok ngebos gitu, tapi betul-betul pemimpin yang juga care dengan anak buahnya atau dengan orang-orang yang dipimpinnya ya. Dia punya rasa tanggung jawab ya. Dan yang ketiga, orang yang berintegritas tak hanya mampu memimpin tetapi juga mau dipimpin dan mau diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Oke, nah aku turunin dikit nih biar. Nah, sip. Ya, jadi kalau teman-teman berintegritas, teman-teman membuka hati untuk mau diajar, mau dipimpin ya oleh kebenaran firman Tuhan. Teman-teman mau melakukan introspeksi diri juga. Teman-teman mau dengar apa kata pemimpin-pemimpin rohani begitu ya. Kalau ada saran, masukan ya, teman-teman dengarkan ya, dan tidak ditolak mentah-mentah seperti itu, karena teman-teman memiliki sikap yang mau dipimpin, mau diajar melalui kebenaran. Jadi intinya teman-teman memiliki hati sebagai hamba ya. Hati sebagai hamba itu maksudnya teman-teman mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau terbuka ya, agar kebenaran firman Tuhan itu masuk dan mengubah hati kita, hati teman-teman, mengubahkan karakter, mengubahkan sikap, tingkah laku, perkataan, cara pandang atau pola pikir. Nah, selanjutnya tentang integritas ya. Kembali ke integritas, kita mau belajar dari Daniel. Kalau teman-teman tahu Daniel itu seorang bangsawan muda ya, bangsawan muda orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Lalu dia itu dipilih untuk bekerja dalam istana raja karena perawakannya baik atau good looking lah ya, berpengetahuan banyak, berhikmat, dan dia cakap dalam bekerja. Oleh karena itu dia dipilih ya. Nah, Daniel ini ternyata juga memiliki integritas. Kalau kita baca dalam Daniel pasal 6, kita akan melihat bagaimana Daniel ini memiliki tindakan atau tingkah laku yang mencerminkan integritasnya. Jadi contohnya Daniel itu melakukan ibadah sebanyak 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Itu salah satu dari sekian banyak hal begitu ya. Daniel orang yang takut akan Tuhan. Daniel percaya Tuhan, dan bukan cuma lewat perkataan dia berdoa, dia mengucapkan dia percaya pada Tuhan, tapi juga lewat tindakannya dia buktikan. Nah, itulah integritas teman-teman. Nah, aku bacakan dulu dari kitab Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 5 ya.
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar yang pertama, bahwa bagaimana caranya Daniel bisa memiliki integritas ialah Daniel membangun karakter yang sesuai dengan buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu tertulis dalam perjanjian baru, yaitu dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, kalau kita, bagaimana kita bisa memiliki integritas? Yang pertama, bangunlah karakter yang sesuai dengan buah-buah roh. Ya, tadi dikatakan di ayat dituliskan di ayat ke-5, Daniel itu setia. Nih ya, aku bacakan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel setia. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kesetiaan termasuk dalam buah-buah roh. Kemudian Daniel tadi tak didapati kesalahan. Seseorang yang bekerja dan dia tidak didapati kesalahan atau kelalaian, berarti ada hal-hal yang dia hasilkan. Apa itu? Kesabaran, ya. Untuk kita bisa tidak melakukan suatu kesalahan, ya, kita perlu kesabaran. Contoh, menghadapi orang atau rekan kerja kita atau atasan kita perlu kesabaran. Ketika ada konflik di orang-orang atau rekan-rekan kerja yang terjadi, ya, di antara rekan-rekan kerja di sekitar kita, apakah kita menguasai diri kita, begitu ya? Penguasaan diri termasuk, ya. Jadi itu termasuk buah-buah roh. Makanya aku tulis di sini nomor 1, bangunlah karakter yang sesuai dengan buah-buah roh. Oke? Jadi memiliki integritas itu kita harus bangun karakter dulu. Ya, karakter yang sesuai, karakter yang mendukung agar kita itu bisa memiliki integritas. Oke? Nah, ketika kita membangun karakter, artinya kita perlu memahami, merenungkan firman Tuhan. Seperti tadi kita bisa tahu itu buah-buah roh karena apa? Kita merenungkan apa yang kita baca dalam Alkitab. Ketika kita merenungkan, kita membuka hati kita untuk diajar firman Tuhan, maka perubahan itu akan terjadi. Kalau dulu karakter kita nggak baik, maka setelah kita mengetahui kebenaran, kita memahaminya, kita membuka hati, maka perubahan akan terjadi. Karakter kita yang dulunya tidak baik diubahkan menjadi sejalan atau sesuai dengan karakter yang berdasarkan buah-buah roh, seperti itu ya. Nah, itu dia. Ketika firman Tuhan masuk dalam hati kita, juga hikmat Tuhan yang akan membuat kita itu bijaksana dalam mengambil keputusan yang benar di waktu yang tepat. Kenapa aku tulis ini? Karena ini juga penting, apalagi bagi teman-teman yang bekerja, ya, di korporat lah atau dimanapun itu, ya, institusi dan sebagainya. Kalau kita memiliki hikmat ilahi, hikmat yang berasal dari Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan, kita jadi orang yang takut akan Tuhan, ya, kita akan kita akan bijaksana dalam mengambil keputusan yang benar. Apa yang Tuhan arahkan pada kita akan tahu seperti itu. Untuk bagian mana, jalan mana yang harus kita tempuh gitu. Kita akan bisa mengambil keputusan, mengambil pilihan itu dengan benar di waktu yang tepat. Nah, selanjutnya aku baca Daniel 6 ayat 6 sampai 10. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku,
semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Lalu teman-teman perhatikan ya ayat 6 sampai ayat 10 ini cara liciknya rekan-rekan kerja Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Tadi di ayat 6 kan dituliskan kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi mereka tahu Daniel itu takut akan Tuhan. Daniel itu dia memiliki komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya mereka mau serang Daniel lewat hal itu, karena hal itu yang menonjol dalam hidup Daniel. Jadi nomor 2 bisa kita bisa kita tangkap di sini bahwa bertanggung jawab terhadap komitmen kita kepada Tuhan itu merupakan cara bagaimana kita memiliki integritas ya. Jadi nomor 2 bertanggung jawab terhadap komitmen kita kepada Tuhan ya. Tadi udah aku jelasin, Daniel itu dia memiliki komitmen, dia jaga ibadahnya ya, dia orang yang takut akan Tuhan ya kan. Secara umum nih ya, arti komitmen itu adalah niat dan tekad untuk tetap setia atau untuk tetap melakukan sesuatu dalam tujuan jangka panjang. Nah ayat 6 tadi Daniel komitmen untuk beribadah ya kan. Nah kemudian kalau teman-teman pernah mendengar istilah politik kantor ya, politik kantor itu kalau dalam makna negatif itu artinya aktivitas yang dilakukan seseorang di tempat kerjanya untuk mencapai kepentingan pribadinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah politik kantor ini seringkali terjadi di dalam pekerjaan ya, orang-orang ya, entah itu dalam kantoran atau institusi lembaga ya. Tapi aku sendiri pernah melihat, mengamati mungkin atau teman-teman ya mungkin lewat film yang kita tonton atau mungkin kita mengalami sendiri ya, kita pernah bekerja di suatu korporat atau kantoran gitu ya, dan kita mengalami namanya kita itu diserang ya, mau dijatuhkan posisi kita atau kita mau dikeluarkan dari tempat itu ya, dari dengan cara gosip tentang kita atau rumor tentang kita itu disebarkan, atau rekan kerja kita mencari kesalahan kita supaya kita itu keluar gitu, supaya kita itu nggak usah satu tempat dengan dia dan sebagainya. Nah itu politik kantor teman-teman. Bagaimana kita bisa memahami tadi bahwa ternyata rekan-rekan kerja Daniel ya, yaitu pejabat tinggi, wakil raja, kalau dalam tertulis dalam ayat 7 sampai 10 tadi bagaimana cara mereka itu menjatuhkan Daniel. Nah, itulah maksudnya politik kantor yang bermakna negatif. Jadi mereka caranya itu mereka usulkan kepada raja untuk dikeluarkan larangan ya. Larangan barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, nah maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi maksudnya tuh larangan jangan menyampaikan permohonan pada dewa itu atau kepada manusia kecuali ke Raja Darius. Nah mereka sampai buat sebegitunya karena mereka tahu Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia berkomitmen menjaga ibadahnya kepada Tuhan. Itu sampai segitunya gitu ya. Nah itu contohnya tadi, ilustrasinya aku udah jelaskan tentang politik kantor. Yang oke, sebelum masuk yang ketiga, aku mau ingatkan kembali kalau teman-teman pernah mengalami namanya politik kantor ini, atau
teman-teman belum pernah mengalami, tapi ini bisa jadi sebagai bekal buat teman-teman nanti ya, supaya mengetahui lebih banyak ini tentang apa kondisi lingkungan kantor gitu ya, kalau yang belum bekerja gitu. Apapun itu tantangan teman-teman, ingat kembali komitmenmu kepada Tuhan. Jadi entah Anda sekarang bekerja di kantoran atau di Anda ditempatkan di marketplace, atau Anda masih sekolah belum bekerja, Anda harus ingat, walaupun ada hal-hal demikian, Anda harus mengingat komitmen Anda kepada Tuhan ya. Apapun tantangannya, apapun hal-hal yang dihadapi. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Ya, lanjut ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bayangkan, ini seakan-akan orang-orang ini menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Daniel, bukan? Mereka itu seperti mau menjebak Daniel. Wah, karena mereka tahu Daniel ini orang yang takut akan Tuhan. Dia komitmen menjaga apa yang dia lakukan, yaitu ibadahnya kepada Allah. Oleh karena itu nomor 3 di sini kita bisa tuliskan bahwa konsisten dalam menjaga hubungan dengan Tuhan itu sangat penting ya. Kenapa? Ayat 11 sekali lagi ada dituliskan di sini 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada kata yang biasa dilakukannya, artinya itu konsistensi, atau Daniel konsisten dalam menjaga hubungannya dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita memiliki memiliki integritas? Yang ketiga ialah konsisten dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya berdoa. Kalau kita komitmennya misalkan setiap hari gitu ya, maka setiap harilah kita berdoa konsisten seperti yang biasa dilakukan Daniel, kan? Konsisten tetap dilakukan begitu. Membaca firman misalkan, lakukan terus ya. Menyembah Tuhan jangan lupa, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita miliki gitu ya, konsisten. Nah, tujuannya supaya kita ini memiliki integritas kan. Dan mari kita introspeksi diri. Kalau memang kita pernah berkomitmen ya, kita pernah bawa dalam doa tentang suatu hal, itu merupakan komitmen kita. Yuk kita introspeksi diri lagi, apakah kita telah melakukannya atau mungkin kita sudah tidak melakukannya lagi. Oke? Jadi ingat-ingat kembali ya 3 hal ini, bagaimana kita bisa memiliki integritas. Yang pertama, bangunlah karakter yang sesuai dengan buah-buah roh. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap komitmen kita kepada Tuhan. Yang ketiga, konsisten dalam menjaga hubungan dengan Tuhan. Oke? Aku share sedikit kesaksian aku ya. Jadi dulu aku sempat kerja juga, tapi cuman sebentar saja, 2,5 bulan. Setelah itu aku tidak bekerja lagi di tempat itu, di suatu kantor itu ya, kantor korporat. Oke. Ceritanya ya sebetulnya sih ini masalahnya mengenai bagaimana atasan melihat menilai performance bawahannya. Dan aku kan baru pertama kali kerja ya, setelah berapa bulan lulus, baru pertama kali kerja dengan bidang yang sebetulnya nggak linear dengan jurusanku waktu aku kuliah ya, nggak sesuai gitu, nggak sama. Makanya aku sebetulnya perlu lebih banyak lagi belajar, perlu banyak waktu untuk aku itu lebih mendalami. Tapi ternyata dalam waktu sekitar 2 bulan atasanku dulu, mantan atasanku itu dia memutuskan buat aku tuh akan keluar setelah 2 minggu, setelah 2 minggu, ketika dia bilang kepada aku gitu, disuruh berhenti seperti itu. Padahal kalau aku pikir-pikir, aku sudah lakukan yang terbaik,
performance, kalau mau dibilang performance, bahkan aku sampai bantu jualkan produk ya, karena aku kan bagiannya ada kaitannya dengan tim sales ya, tapi bagianku bukan sales ya, jadi lebih ke business development gitu. Aku sampai bantu jualkan produk-produknya ke teman-temanku, orang tua, bukan orang tua, keluargaku ya, tetanggaku, bahkan sampai aku keluar kota ya, aku bawa satu kardus, aku ingat banget bawa satu kardus itu, aku balik ke kota asal pakai bus, dan ternyata aku dipanggil sama atasanku ya, bahwa dia mau aku untuk berhenti. Ketika aku bilang ke orang tuaku, aku infokan ya, di hari yang sama orang tuaku bilang lebih baik kamu resign duluan. Jadi besok paginya saya sudah resign. Tapi disitu aku belajar bahwa apapun tantangannya yang kita hadapi ya, apalagi buat teman-teman yang bekerja di kantoran ya, mungkin sering terjadi sering terjadi konflik ya, atau gesekan. Tapi ingat kembali bagaimana Tuhan itu menolong Daniel, karena di Daniel 6 ayat 23 ya, setelah Daniel itu dimasukkan dalam goa singa, yang terjadi ialah Daniel itu selamat, teman-teman. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi teman-teman, yang harus teman-teman ingat ialah miliki integritas itu. Karena ketika kita tetap memiliki integritas, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Ya, Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Walaupun kita harus melewati suatu hal ya, mungkin hal-hal yang nggak kita sangka gitu ya. Wah, mungkin ternyata kita sampai digosipin atau direndahkan, diremehkan, atau mungkin lebih parahnya kita sampai dikeluarkan dari suatu perusahaan. Jangan terus berlarut-larut dalam keputusasaan. Jangan terus berlarut-larut dalam kesedihan, karena ketika kita tetap mendekat pada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Bayangkan teman-teman, setelah aku keluar dari perusahaan itu ya, di situ salah satu titik terendahku, di mana aku juga mengalami masa habis putus dengan mantan ya, terus aku bingung ini aku harus kemana gitu ya, masa depanku seperti apa, karena di situ juga masa-masa transisi ya, maksudnya aku masa pertobatan dulu, maksudnya bertobat dari dosa lamaku dulu ya. Itu betul-betul bingung, ini aku masa depanku bagaimana, teman-temanku sudah pada kerja, kok aku begini nasibku, baru kerja sudah disuruh berhenti gitu ya, jadi aku mengundurkan diri duluan gitu dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan. Tapi Tuhan itu baik loh, aku tuh terus paksa diri aku buat baca firman, meskipun aku rasa itu bosan, itu aku ngerasa aku malas, aku terus paksa sampai aku aku bisa belajar bahasa Inggris ya, di Pare, di Kediri itu ya, kampung Inggris. Dan aku melihat banyak sekali kesaksian yang teman-teman dari seluruh daerah Indonesia itu ya, nggak tahu daerah mana aja ya, pokoknya bagian-bagian Indonesia, mereka itu sharing kesaksian di depan gereja, karena ada komunitas anak-anak Kristen ya di sana ya. Waktu aku hadiri, wah aku ngelihat, aku senang banget, dan sampai aku kayak, ini kapan ya aku bisa sharing kesaksian kayak mereka juga gitu, saking aku senang banget. Tapi itulah yang membangun aku gitu loh, itulah yang membuat aku tuh bangkit lagi, salah satu halnya ya. Dan aku paksa diriku untuk selalu dekat pada Tuhan, paksa buat baca Alkitab meskipun aku belum paham, gak ngerti atau malas, bosan, tetap aku paksa mendekat pada Tuhan ya. Dan apa yang terjadi teman-teman, bayangkan tahun depannya aku bisa lanjut kuliah S2 itu sampai luar negeri. Apakah itu bukan karena Tuhan? Semuanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi ya, kalau kita pikir-pikir, wah kenapa aku diputusin, maksudnya aku
aku disuruh berhenti kerja nih, padahal baru-baru aja aku kerja, ini pekerjaan pertama, terus ini aku juga baru habis putusan dengan mantan gitu, terus teman-temanku udah pada kerja. Itu kan seperti titik dimana terendah gitu ya, titik yang terendah gitu, kayak aku nih mau jadi apa, nasibku nih kayak mana, masa depanku tuh kayak apa. Itulah. Tapi ternyata kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, ya kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, ya udah komitmen, konsisten, ya, dan kita buka hati kita agar firman Tuhan mengajarkan kita, mengubahkan karakter kita, maka percayalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita, seperti Daniel diselamatkan Tuhan dalam goa singa. Bayangkan teman-teman, dalam goa singa. Mungkin kalau orang biasa berpikir dalam goa singa menjadi apa ini sudah selesai hidup, tapi ternyata enggak, ada mujizat Tuhan terjadi, bukan? Jadi apapun tantangannya, ingat kembali komitmenmu kepada Tuhan, terus jaga konsisten, ya, buka hati agar Tuhan mengubahkan hidupmu. Percayalah, Tuhan yang menyelamatkan Daniel juga akan menyelamatkanmu. Haleluya, amin. Jadi mari kita memiliki 3 hal ini yang bisa membuat kita memiliki integritas yang sejalan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.